Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, saat ini kami berada di Bumi Berkah, Cisarua, Bogor, pada acara kegiatan pemanfaatan aplikasi AI yang sekarang sedang booming di tengah kehidupan Gen Z. Di kesempatan yang baik ini, di tengah turunnya hujan, insya Allah kita akan berbincang dengan para guru kita dari Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan. Sudah hadir, ada Kiai Hasan Mustafi, kemudian ada Ustadz Awal, ada Ustadz Muhtar Sadili. Kita akan mencoba mengupas berbagai macam problem tentang kehidupan umat, di antaranya tentang zakat. Zakat ini, Kiai izin, ini hal yang dianjurkan oleh Allah, SOP-nya juga jelas, bahkan Nabi sangat menekankan, perintah maupun larangannya sudah jelas. Dan tidak ada kalimat-kalimat yang membantah dari kewajiban zakat itu sendiri. Berkenaan dengan zakat, ini kan ada tata cara pengumpulannya kayaknya. Nah, di kita ada Baznas dari pusat sampai daerah. Di kita juga ada Baznas Kota Tangerang Selatan. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat Muslim agar mereka mampu berzakat melalui lembaga yang resmi, agar aman itu tersalurkan dengan baik dan rapi, Kiai. Mohon pencerahannya agar kami bisa lebih syar'i gitu, Kiai, bisa lebih terarah dan sebagainya. Disilakan, Kiai. Baik. Yang pertama, zakat itu lebih dominan sebagai pembersih ya. Iya. Karena pertama, khudh min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Artinya di situ dua kata yang sangat berkonotasi, berdampingan, dan bisa diartikan sama. Tutahhiruhum min dunubihim. Iya. Wa tuzakkim, ya, tetap ya mensucikan dosa juga. Maka oleh karena itu, Allah menciptakan kita tidak cukup dengan hanya mengandalkan akal. Artinya kita menjalani kehidupan itu yang diciptakan oleh Allah dalam kebersamaan. Dalam batas-batas tertentu, karena berbicara zakat hanya di internal sesama muslim. Tapi di hal-hal yang lain, bila ada yang mengatakan bahwa khudh min anwalihim itu pengambilan saja, tapi orientasinya bisa umum. Tapi khusus zakat dalam sodakot, innamas sodakot lil fuqara'i dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Kenapa kita harus mensucikan diri kita? Karena Allah itu bisa memberikan media pensucian diri kita itu dengan ikrar, pengakuan keesaan Allah. Allah memberikan media pensucian diri kita dari dosa-dosa itu dengan taat. Nah, dan ketiga, dengan berbagi. Nah, tuntutan-tuntutan kedermawanan yang diinginkan oleh Allah itu sebagai bentuk tanggung jawab kita, karena kita diciptakan hidup dalam bersama. Harus peduli, saling menghormati, dan menjamin. Makanya Allah itu katakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Iya. Bertakwalah engkau kepada Allah dan saling menjaga dan menjamin sesama. Itu rahim ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu itu mengatakan tatasaaluna bainakum billah. Jadi antara mengambil dan memberi itu kombinasi dari semua tekanan-tekanan Allah. Kita merasa lapar, nggak boleh kita langsung Allah saya lapar, enggak. Tapi ngomong kepada sesama, saya belum makan Pak Ustadz. Ada usaha ya, ada ikhtiar. Iya, ya. dan itu harus adanya saling memberi dan meminta itu adalah sebagai ikatan tali silaturahmi, kasih sayang. Karena Islam itu menjalani kehidupan yang dengan rahmatan lil alamin. Lil alamin tidak dibatasi. Iya. Maka zakat itu sangat penting menjadi tolak ukur ketakwaan kita dalam hal kepekaan sosial kita kepada sesama. Apakah hanya dalam kehidupan atau urusan kebutuhan primer dan sekunder, tapi kebutuhan-kebutuhan ilahiyah, ukhrawiyah itu juga saling menjamin dengan adanya lakinu mautakum. Itu bagaimana kita menjaminkan orang untuk husnul khotimah.
Itu salah satunya seperti itu. Artinya zakat itu sebagai pemula. Kalau kita tidak sulit untuk memaafkan, setidaknya jangan merasa sulit untuk memberi sebagian dari yang Allah berikan pada kita. Selalu beberapa ayat itu anfiqu mimma razaqnahum, gitu kan? Selalu itu yang dikatakan oleh Allah. Yang kedua berkaitan dengan pengumpulan. Pengumpulan itu bisa secara personal, bisa berkelompok. Nah, ada di dalam pandangan fikih bahwa zakat itu bisa dilaksanakan dengan personal, dari personal kepada kepersonal. Namun berkaitan dengan tadi itu jaminan kerukunan, kesatuan itu tidak merata. Sehingga pemerataan ini menurut ulama fikih dibebankan kepada seorang imam atau amirin. Maka adalah lembaga Basnas itu untuk membuat opsi bagaimana supaya tasarruf zakat itu merata. Jadi dikelola, amil atau badan yang ditunjuk pemerintah. Betul, ya? itu Gitu. sebagai amilin. Baik. Ada berkaitan dengan amilin yang sah itu bagaimana? Memang secara keimaman itu Islam memang agama yang sultaniyah kan, harus ada pemimpin. Maka Nabi sebagai Amirul Mukminin. Dan mungkin izin Kiai, itu salah satu cara memberikan rasa tenang kepada muzaki ketika dia berzakat atau berinfak melalui lembaga itu. Artinya secara personal, komunitas, kelembagaan itu tetap ditekankan oleh Allah. Wala takhunullah wa takhunu ala makanatikum. Itu. Wala takhunullah wa rasul wala takhunu amanatikum. Jangan berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Rasul sebagai ittiba sunnahnya. Dan jangan berkhianat atas apa yang telah diamanahkan oleh sesama. Seperti zakat, membayar zakat, itu ada tanggung jawab secara hukum. Baik, gitu. Makanya kata Rasulullah, man ista'manna minkum fauqa amalin fakatamana mihyatan au ibrotal khait ya'ti yaumal qiyamati gululan. Bimakna khianatan ilallah. Maka sedikit banyaknya yang ditampakkan yang seharus ditutupi, yang ditutupi seharusnya ditampakkan, itu sudah bermakna khianatan ilallah. Baik. Terima kasih Kiai. Ini penjelasannya. Jadi kesimpulan bahwa kita lebih baik berzakat dengan menggunakan badan resmi sehingga rasa aman itu lebih terjaga. Ya, karena lembaga pemerintah dalam hal ini kepanjangan Basnas itu kepanjangan lembaga pemerintah sebagai amirin ya. Amirin. Ya. Maka itu lebih representatif secara aturan adat atau hukum positif dan juga syariat. Baik. Maka seyogyanya amil zakat itu memang orang-orang yang memang memadai terhadap kemampuan materi perjakatan. Iya. Baik, terima kasih Kiai. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah merahmati dan meridhai, memudahkan kita untuk berbagi dengan sesama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.